Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Titus pasal 2 ayat 12 yang berkata sebagai berikut. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Puji Tuhan, kita mendapatkan satu nasihat firman Tuhan yang disampaikan dalam buku Titus pasal 2 ini, bahwa Tuhan mendidik kita. Seringkali kita memikirkan pendidikan itu seperti kita ada di satu tempat, harus berkonsentrasi dengan mata pelajaran, dengan suatu tempat di mana khusus tidak boleh diganggu. Kita selalu ada di dalam belajar. Tetapi Alkitab ini mengingatkan Tuhan mendidik kita, yaitu di dalam kasih karunia. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, semua kebaikan Tuhan, semua kemurahan Tuhan, itu adalah didikan untuk kita. Ketika kita bangun dengan tubuh yang sehat, itu kemurahan Tuhan yang mendidik kita untuk sadar bahwa hidup ini hanyalah oleh anugerahnya. Sebab itu dikatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan dunia, supaya kita hidup bijaksana. Nah, kasih karunia itulah yang seringkali tidak disikapi dengan baik oleh banyak anak Tuhan, karena ketika buat kesalahan dan dia tidak dapat sanksi atau hukuman, dia merasa itu kan kemurahan Tuhan. Tuhan aja tidak marah. Kenapa orang lain mesti urus saya? Kenapa orang lain harus marah dengan kehidupan saya? Saya sudah lakukan kesalahan, Tuhan aja nggak marah. Di sini kita melihat bahwa kemurahan Allah, kasih karunia Allah mendidik kita. Bukan karena Allah tidak tahu apa kesalahan kita. Bukan Allah tidak tahu apa pelanggaran kita. Tetapi itu adalah satu didikan untuk membawa kita pada kesadaran yang penuh agar kita meninggalkan kefasikan, agar kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Tidak ada satu kekuatan yang mampu merubah manusia kalau kekuatan itu tidak muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Sebab itu dia mendidik kita supaya kita sendiri yang bertindak. Nah, selama kita menganggap Tuhan harus pakai cambuk untuk mendidik kita, maka kesadaran itu bukan muncul dari dalam kita. Kesadaran itu hanya takut kena cambuk. Ketika Tuhan menghukum kita dan membalas pelanggaran kita dengan sakit, dengan kerugian, dengan bencana, maka kesadaran kita untuk meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, itu tidak akan pernah muncul dalam diri kita. Itu hanya karena rasa takut terhadap bencana, hukuman, atau cambuk yang Tuhan akan berikan. Dari buku ini mengingatkan kepada kita, kasih karunia Allah mendidik kita supaya dari dalam diri kita punya keinginan, kita punya semangat untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dari dalam kita. Bukan karena desakan dari luar, bukan karena ada ancaman dari luar, bukan nanti tunggu ada sakit baru kita mau cari Tuhan,
baru kita mau berubah. Bukan. Kasih karunia Allah itu mendidik, dia mengajar, memberi kita kemampuan untuk memilih dengan baik. Sebab itu dikatakan supaya kita hidup bijaksana. Nah, hidup bijaksana ini adalah suatu kehidupan yang sebenarnya bahasa aslinya, ingatkan, pikiranmu waras. Dan ini penting sekali ketika kita ada dalam posisi yang tidak waras, maka kasih karunia tidak ditanggapi dengan baik. Tetapi ketika kita sudah melihat dan menemukan kasih karunia mendidik kita untuk kita meninggalkan sendiri, itu adalah suatu cara hidup yang waras. Itulah kehidupan yang sehat. Karena apa yang terjadi dengan orang yang tidak waras? Kalau kita lihat dalam Markus pasal 5 ayat 15, di situ dia berkata, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Di sini kita melihat orang-orang menyaksikan bahwa orang itu sudah waras. Karena waktu dia belum waras, dia orang yang dirasuk setan. Orang yang tidak waras itu tidak ada pakaiannya. Orang yang tidak waras itu hidupnya kacau. Tapi di sini kita melihat Tuhan mendidik kita di dalam kasih karunia-Nya supaya kita punya kesadaran meninggalkan semua hal-hal yang duniawi, hal-hal yang dosa. Karena kita diharapkan waras. Kita diharapkan sudah seperti orang yang pikirannya sehat. Dan banyak orang tidak sehat pikirannya, walaupun dia sudah lama jadi anak Tuhan. Karena dia tidak menyadari kasih karunia Allah itu mendidik dia, mengajar dia, mengerahkan dia. Tapi dia anggap Tuhan tidak hukum kok, Tuhan tidak marah kok, Tuhan tidak buat yang jahat untuk saya. Itu kan kemurahan Tuhan. Iya benar, itu kemurahan. Tetapi kemurahan Tuhan itu mendidik supaya kita sadar bahwa ketika Tuhan tidak langsung menghukum kita, itu bukan karena Tuhan tidak tahu atau Tuhan setuju dengan kesalahan kita. Karena pemazmur katakan kalau dia membalas kesalahan kita, dia tidak pernah balas setimpal dengan kesalahan kita. Jadi kalau Tuhan mau balas segala pelanggaran kita, selalu tidak akan pernah lebih dari banyaknya pelanggaran kita. Itulah kasih karunia. Nah, sebab itu kita diingatkan, kasih karunia Allah itu mendidik kita, mengajar kita, memberikan wawasan yang baik, berikan pikiran yang waras, pikiran yang sehat, supaya kita meninggalkan semua yang tidak berkenan dan kita hidup dalam ibadah yang berkenan kepada Tuhan sejak sekarang ini. Oleh sebab itu mari, sebagai orang percaya, kita diingatkan, pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Ingat, ini didikan Tuhan. Walaupun kita merasa tidak ada didikan kok, saya bangun sehat, tapi kesehatan yang kita terima tidak setimpal dengan perbuatan baik kita, tidak seimbang dengan ketaatan kita. Begitu luar biasa Tuhan baik dengan kita. Itu semua untuk mendidik kita. Jadi biarlah kita sadar, hari ini semua berjalan dengan baik. Itu adalah niat hati Tuhan mendidik kita, supaya kita meninggalkan hal-hal yang namanya kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan kita hidup bijaksana untuk beribadah kepada Dia.
Biarlah Tuhan menolong kita untuk selalu memikirkan hal ini, bahwa kalau kita masih ada, itulah kasih karunia Allah yang sedang mendidik kita. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini oleh kasih karunia Tuhan kami masih ada. Walaupun keberadaan kami tidak setimpal dengan ketaatan kami, Tuhan tetap baik bagi kami. Tidak setimpal dengan kesucian kami, Tuhan tetap berkemurahan bagi kami. Sebab itu Tuhan, pagi ini kembali kami datang kepadamu menaikkan syukur untuk kasih karunia-Mu. Engkau sudah menyertai kami, memberkati, melindungi kami sepanjang malam. Bahkan anak-anak-Mu sudah ada di tempat pekerjaan mereka, di tempat bisnis mereka, di tempat studi mereka, ataupun sudah mulai sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami bahwa setiap saat kasih karunia Allah sedang mendidik kami, sedang menata kehidupan kami, agar kami meninggalkan keinginan-keinginan yang fasik, keinginan-keinginan duniawi, dan kami hidup bijaksana dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang waras. Kami mengambil sikap yang benar, yaitu untuk selalu dapat berbakti, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu. Sebab itu kiranya sepanjang hari ini kasih karunia Tuhan terus mendidik kami, mengarahkan kami kepada suatu kehidupan yang lebih berbaik, lebih berguna untuk mempermuliakan Bapa di surga. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, sebab itu kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.